Di tahun 1952, London mengalami peristiwa yang hebat. Bayangkan, dalam 5 hari 12.000 nyawa manusia hilang karena asap. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dan itu tidak hanya itu saja. Kerugian mencapai 1.900 triliun. Kami ajak Anda untuk belajar dan mempelajari kenapa hal itu terjadi. Bayangkan sebuah kota yang pelan-pelan dicekik bukan oleh musuh bersenjata, tapi oleh nafasnya sendiri. London, Desember 1952. Dalam 5 hari, kabut yang biasanya jadi puisi indah berubah jadi pembunuh tak bersuara. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah ketika langit menagih hutang peradaban. Peristiwa yang hari itu kita dengar sebagai Great Smoke of London. Di video ini kita akan menyusuri bagaimana kabut yang biasa berubah menjadi bencana mematikan. Lalu berapa harga yang harus dibayar, bukan hanya dengan nyawa, tapi juga materi. Dan yang paling penting, pelajaran apa yang wajib kita ambil sebelum kota-kota di Indonesia mengulang bab gelap yang sama. Karena kadang cara terbaik melihat masa depan adalah dengan jujur menatap kesalahan di masa lalu. The Great Smoke in London adalah peristiwa besar, meskipun terkadang semua orang di dunia telah mengabaikannya. Sebenarnya meskipun hampir semua orang di dunia mengabaikannya, tetap ini adalah peristiwa besar. Saking besarnya kamu harus subscribe. Tidak harus begitu juga, karena semua diawali dari satu fakta kejadian. London di awal 1950-an adalah kota yang sedang membangun diri dari reruntuhan perang. Pabrik menyala, cerobong asap berdiri, rumah-rumah memanaskan diri dengan batu bara yang murah dengan penuh sulfur. Buat banyak orang, asap adalah harga wajar dari sebuah kemajuan. Kabut tebal peer sweepers sudah biasa. Mereka pikir itu hanya bagian dari karakter kota, romantis, berkabut, sedikit suram, tapi tidak berbahaya. Ya, tidak ada yang menyadari bahwa secara pelan-pelan kota ini sedang menumpuk bahan bakar untuk satu kejadian, yaitu tragedi besar. Lalu datanglah minggu itu, 5 Desember 1952, atau disebut peristiwa 5 hari. Saat itu udara dingin menggigit, orang-orang mencoba untuk menambah batu bara ke tungku perapian mereka. Dan pembangkit listrik dan pabrik ikut menyumbang asap ke langit. Dan di atas kota terbentuk lapisan udara yang hangat tapi mengunci udara dingin di bawah. Ini disebut temperature inversion. Seperti tutup panci yang menahan semua asap tetap di dalam. Kabut alami bercampur dengan asap batu bara. Dalam hitungan jam, London diselimuti selimut kuning coklat yang padat.
Bukan sekedar kabut, tapi smoke, asap padat, gumpalan asap, campuran asap antara sulfur dioksida dan partikel halus yang merobek paru-paru manusia. Jarak pandang merosot bukan cuma di jalan raya, bahkan di dalam gedung, di bioskop, di konser, orang sulit melihat panggung karena kabut ikut merayap masuk ke dalam dinding dan masuk ke hall. Transportasi terhenti, bus tersendat, kereta tertunda, sopir tidak bisa melihat beberapa meter ke depan, dan kota yang biasanya sibuk mendadak berjalan dalam perlahan, tersedak di antara batu dan kepanikan. Di balik selimut kabut itu, paru-paru manusia bekerja sendirian, dan bagi puluhan ribu orang, itu pertarungan yang tidak mereka menangkan. Ya, dalam beberapa hari, rumah sakit penuh. Orang datang dengan sesak nafas, batuk berdarah, dada yang terasa seperti dicekik dari dalam. Dan menurut catatan resmi, yang awal menyebutnya sekitar 4.000 kematian tambahan. Tapi akhirnya analisis belakangan menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan 10.000 hingga 12.000 jiwa yang mungkin hilang karena satu episode smoke ini. Jika jiwa atau jika nyawa ini bisa diberi nilai ekonomi, seperti yang dilakukan banyak studi kebijakan, satu kematian prematur sering dihitung setara jutaan pound di era modern. Ya, kita coba kalikan dengan ribuan jiwa. Kita berbicara tentang kisaran 10 miliar pounds atau lebih hanya dari harga statistik nyawa yang hilang. Dengan kurs kasar 1 pound sterling adalah 19.000, sehingga 10 miliar pound sterling setara dengan 190 triliun rupiah. Dan ini belum termasuk biaya rawat inap, obat, dan hari kerja yang hilang. Tambahkan lagi biaya perawatan untuk lebih dari 100.000 orang yang jatuh sakit. Hari kerja yang hilang karena orang tidak bisa berangkat atau terlalu sakit untuk bekerja. Atau mungkin aktivitas ekonomi yang berhenti, pasar tutup, acara batal, logistis tersedot, atau hewan ternak yang mati tercekik, menambah kerugian bagi petani atau pedagang. Dan itu semua hanya dalam beberapa hari, 5 hari, yang mengubah cara dunia memandang udara. London belajar dengan cara yang paling mahal, bahwa asap di langit adalah tagihan yang suatu hari akan dibayar di rumah sakit dan di pemakaman. Setelah kabut menghilang, angka kematian tetap tinggi selama berbulan-bulan. Tidak ada lagi yang bisa pura-pura tidak melihat. Tekanan publik memaksa pemerintah bergerak. Investigasi resmi harus dilakukan. Dan akhirnya lahirlah Clean Air Act 1956. Salah satu tonggak utama regulasi udara modern. Dan undang-undang ini menyebutkan, pertama, menciptakan zona bebas asap di kota. Kedua, membatasi pembakaran batu bara di area pemukiman. Ketiga, mendorong transisi gas kota dan listrik yang lebih bersih. Dan keempat, memindahkan pembangkit listrik besar keluar dari pusat kota. Memang
Hasilnya tidak instan, tapi jelas. Episode smooth setingkat 1952 tidak pernah terjadi lagi di London. Kota itu pelan-pelan belajar bernafas lebih lega. Namun jejaknya tidak hilang. Dari tragedi ini lahirlah sebuah paradigma baru. Udara bersih adalah hak kesehatan, bukan sekedar kenyamanan visual. This bill is crucial for cleaner air, and we must act now to protect public health. But the economic impact cannot be ignored. We need a balanced approach. Ya, sekarang mari kita tarik nafas sebentar. Lalu lihat ke sekeliling kita. Kita tinggal di negeri yang kaya matahari, angin, dan laut. Tapi juga negeri dengan asap kendaraan yang menebal di jam-jam sibuk. Cerobong industri yang menyebur pinggir di kota. Kebakaran hutan dan pembakaran sampah yang masih dianggap sesuatu yang biasa, lumrah. London 1952 terjadi di negeri dingin dengan batu bara sebagai raja energi. Dan Indonesia sekarang hidup di iklim tropis dengan campuran sumber emisi, kendaraan, PLTU, industri, sampah, dan kebakaran lahan. Beda geografis, beda nasib, tapi sama prinsip. Kalau udara dijadikan tempat buang sisa bisnis dan kebiasaan, suatu saat udara akan menagih hutangnya. Great Smoke in London mengajarkan 3 pesan keras yang sangat relevan dengan kita di Indonesia. Jangan tunggu bencana dulu baru bertindak. London bergerak setelah ribuan orang meninggal. Kita tidak perlu menunggu bab seperti itu untuk menulis kebijakan yang lebih berani. Yang kedua, regulasi tanpa penegakan adalah doa tanpa tindakan. Baku mutu emisi, zona industri, larangan bakar sampah, semua sangat indah di atas kertas. Sampai ada yang benar-benar mengawasi dan berani menindak. Yang ketiga, data udara harus bicara, bukan hanya langit. Jaringan pemantau kualitas udara, peringatan sedini mungkin, dan edukasi publik adalah syarat minimum supaya kita tidak buta di tengah kabut. Pada akhirnya, Great Smoke of London bukan sekedar kisah sejarah, bukan juga sebatas fenomena dunia. Ia adalah cermin, pelajaran yang sangat berharga bagi kita penjaga bumi. Di satu sisi, terlihat wajah kota industri di tahun 1952. Di sisi lain, pantulan samar kota-kota kita hari ini. Pertanyaannya sederhana, tapi menakutkan. Apakah kita mau menunggu bab bencana dulu sebelum menulis ulang cara kita membakar energi, mengelola limbah, dan menata kota? Di channel ini, perjalanan kita adalah mencari cara agar bisnis, teknologi, dan lingkungan bisa berjalan berdampingan, saling menjaga, bukan saling mencekik. Dan dari cerita Great Smoke of London, kita akan terus gali bagaimana mendesain sistem pengolahan limbah yang benar, bagaimana industri tetap untung tanpa menjadikan langit sebagai tong sampah, dan bagaimana kita satu persatu bisa membuat pilihan menyehatkan paru-paru kota kita. Karena pada akhirnya setiap nafas yang kita hirup hari ini adalah hasil keputusan yang dibuat bertahun-tahun yang lalu.
Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa nafas generasi berikutnya tidak berakhir sebagai bab tragis lain dalam sejarah udara yang kita abaikan. Kalau kamu ingin ikut membangun Indonesia menjadi industrinya maju, tapi udaranya tetap layak untuk dihirup dan nyaman dan sehat, saya ajak kamu untuk menjadi penjaga bumi. Diawali dengan hal yang sangat sederhana. Cukup subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang tidak perlu mewah, cukup emoticon sederhana saja. Dan juga aku mohon sebagai kamu penjaga bumi, bagikan video ini ke orang-orang yang perlu mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bedah lagi sisi lain dari hubungan rumit antara bisnis, limbah, dan hak kita untuk bernafas.